Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabil mulki malikni quluba bi asriha, wabil rusli arsilli mulukan tawadu'an. Sa'altu bi'ainil izzi ya rabbi nasratan tu'izzu biha qadri, wabil izzi urdifan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah, faqad fadal muttaqun, faqad fadal fawzan azima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim, summa sadaqallahul azim. Mu'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada hari yang baik ini, di hari Jumat penuh dengan keberkahan, di hari Jumat ke-6 Sya'ban, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang hakiki. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah limpahkan kepada kita, bentuk rasa syukur kita curahkan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita berjumpa di bulan suci Ramadan. Maka daripada itu, pada hari ini khatib mengingatkan, terkhusus untuk khatib tersendiri dan kepada umumnya para jamaah Jum'ah yang Allah berkahi. Mari kita tingkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah. Jangan sampai di bulan baik, di hari baik ini, bulan yang baik, hari yang baik, tetapi amalan-amalan kita nihil adanya. Maka daripada itu, untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, ayo kita bergembira, ayo kita bersemangat untuk menempuh bulan suci yang penuh dengan ampunan. Siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, man fariha bidakhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Jasadnya diharamkan untuk masuk ke api neraka. Semoga kita tergolong orang-orang yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ingin jadi manusia yang karakternya dimasukkan oleh Allah dalam surga, tentu di awal bulan Sya'ban kita mulai memperbaiki diri kita. Anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Ramadan, sejak mulai di bulan Rajab, kita memperbanyak ibadah. Kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Setelah masuk bulan Sya'ban pun Rasulullah tidak pernah tinggal puasa sunnah di bulan Sya'ban hampir 1 bulan penuh.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kita tidak mampu, namun masih ada amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Di bulan yang baik tentu kita harus berbuat baik karena berlipat ganda kebaikannya. Di bulan baik mari kita waspadai dari hal-hal yang maksiat. Kita kontrol nafsu kita. Dengan apa? Ada 4 hal yang bisa mengontrol nafsu kita. Kalau kita ingin memusnahkan nafsu, tidak bisa. Karena komplitnya manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah ciptakan manusia itu dalam kejadian yang sempurna. Ada nafsunya, ada akalnya, komplit di situ. Karena itu tidak bisa kita memusnahkan nafsu birahi yang ada di dalam hati, di dalam jiwa kita ini. Namun bisa kita kontrol dengan 4 hal. Pertama adalah dengan memperbanyak ilmu pengetahuan agama. Kita ibadah tidak akan diterima kalau tidak tahu ilmunya. Kita berpuasa tidak tahu hukumnya, tidak tahu batal dan sahnya puasa, tentu tidak bakal diterima. Ikut-ikutan saja. Maka daripada itu, untuk mengontrol nafsu birahi kita, cari ilmu agama. Bagaimana mencarinya? Dengarkan tausiah-tausiah yang ada di media sosial. Dengarkan atau bertanya dengan ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita. Sehingga spirit untuk menjadi hamba Allah yang bisa mengontrol nafsu birahi yang tidak terelakkan ini bisa diwaspadai. Maka daripada itu, ilmu pengetahuan adalah pembuka cakrawala kita, sehingga adanya kasih dan sayang karena ada ilmu pengetahuan. Tahu membedakan mana baik mana buruk, ilmu pengetahuan. Maka daripada itu, kenapa ilmu pengetahuan sangatlah diwajibkan bagi muslim muslimat? Karena itu yang bisa mengontrol nafsu birahi kita. Ayuhal hadirun jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka sangat disayangkan jika generasi kita tidak dititipkan di sekolah-sekolah, pun tidak dititipkan kepada guru-guru pengajian yang ada di sekitar kita. Sangat rugi ketika generasi kita tidak dititipkan di masa-masa sekarang, di zaman-zamannya sekarang, canggihnya zaman sekarang, memperdaya otak-otak regenerasi kita sehingga hancur generasi selanjutnya. Maka daripada itu, ayo kita berbondong-bondong bersama-sama tanamkan nilai ilmu agama yang dasar di dalam jiwa anak-anak generasi kita. Ayuhal hadirun jamaah Jum'ah rahimakumullah. Lalu yang kedua, apa yang bisa mengontrol nafsu? Dari ilmu pengetahuan kita bisa mengontrol nafsu kita agar kita tidak sembrono dalam bertindak. Akhirnya lahir kebijakan, lahirnya kebijaksanaan dalam memutuskan suatu masalah karena ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, tentu dengan banyak bertaubat kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tazkiyatun nafsi, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jika ilmunya sudah kita dapati, kita amalkan. Bagaimana? Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dari dosa-dosa, dari segala maksiat yang ia perbuat, yang kita perbuat. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Mereka selalu mengucap Allah, mereka selalu berzikir kepada Allah, mereka selalu beristighfar kepada Allah, lalu mereka mendirikan salat. Fasalla.
Maka daripada itu, untuk mengontrol nafsu kita, tentu sering-seringlah kita mengucap Allah, zikrullah, istighfar kepada Allah. Dan salat kita jangan sampai tinggal. Perintah salat di mana ayat banyak sekali menganjurkan, karena salat adalah wajib bagi umat Islam. Diwajibkan untuk melaksanakan itu karena kita adalah hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kita adalah hamba Allah. Kita tidak ada daya dan upaya. Kita hanyalah setetes air hina, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi manusia yang mulia di hadapan makhluk-makhluk lainnya. Namun kenapa masih banyak orang menghina dirinya sendiri dengan tidak bertakwa kepada Allah? Kita bertakwa kepada Allah, kita mengangkat derajat diri kita sendiri, dan Allah akan cinta kepada kita. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Ayo perbaiki diri kita. Pelajari diri kita. Sudahkah banyak dosa yang kita perbuat? Beristighfarlah. Di bulan yang baik ini, anjuran Rasulullah dari sebahagian ulama, di bulan Sya'ban dianjurkan beristighfar selepas zuhur sampai asar, jangan putus. Amalan-amalan ulama terdahulu. Agar kenapa? Kriteria untuk menjadi hamba Allah yang berjumpa dengan Lailatul Qadar ditempah di bulan Sya'ban. Rajin mereka beristighfar sejak zuhur sampai asar, sampai akhir Sya'ban. Mereka termasuk kriteria yang akan berjumpa dengan Lailatul Qadar di bulan Ramadan nanti. Ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, untuk mengontrol nafsu ini adalah dengan berinfak, bersedekah, beramal saleh. Tidak mampu dengan harta benda, karena tidak punya harta benda, tenaga pun bisa, senyum pun bisa untuk amal ibadah kita. Jangan sampai kita tidak ada nilai-nilai ibadah sama sekali. Kita lihat betapa mirisnya ketika kita melihat banyaknya orang yang minta bantuan dari kita. Tentu kalau kita mampu, bantulah. Jangan sampai mereka yang sengsara lalu kita gembira. Itulah yang membuat hati akan keras, membuat nafsu kita jahat kepada sesama kita. Maka infak, sedekah adalah latihan terbaik untuk melembutkan hati, untuk menguji nafsu kita agar rela, agar ikhlas beramal. Ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang terakhir, dengan berpuasa. Jika kita tahu ilmunya berpuasa, tentu puasa adalah yang paling efektif untuk mengontrol nafsu kita dari pergaulan bebas, dari tontonan-tontonan yang tidak seronok, dari permainan-permainan judi yang menyesatkan. Sungguh itu sudah ada di zaman sekarang. Kita elakkan itu semua dengan puasa. Puasa sunnah di bulan Sya'ban silakan kita lakukan. Agar kenapa? Apapun maksiat yang ada di depan kita, kita ingat kita puasa, insya Allah semua maksiat yang ada di depan kita akan kita jauhi, akan kita hindari. Maka daripada itu, efektifnya puasa adalah sangat efektif untuk mengontrol nafsu birahi kita. Ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang akan datang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah umur yang panjang. Kita selalu berdoa kepada Allah sejak di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi bulan Rajab, dan wa Sya'bana,
dan bulan Sya'ban. Waghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami ke bulan suci Ramadan. Semoga kita kembali suci nantinya di bulan Ramadan. Kita semangat untuk berpuasa Ramadan, mengajak famili kita, anak-anak kita, teman kita, keluarga besar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.